Minggu Advent yang kedua, kita masuki di tengah situasi yang masih memprihatinkan. Kita boleh akhir-akhir ini kita mendengar kabar yang tidak mengenakkan di sana sini, tetapi puji Tuhan kita tetap disertai dan dilindungi Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita agungkan puji Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini, di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami diberkenan untuk merayakan iman kami di Minggu Advent yang kedua ini. Kami ingin serahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Tuhan adalah sumber kasih bagi manusia yang berdosa. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Amen.
Sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Pagi ini kita akan secara litani mewartakan berita pendamaian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita juga diberikan waktu oleh Tuhan untuk menaikkan setiap pergumulan kita, baik secara pribadi maupun secara gereja, secara bernegara. Tuhan sedang menunggu kita datang ke hadirat-Nya, dan kita juga percaya di dalam situasi apapun, semuanya berada dalam rancangan Allah. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, bagi gereja kami, bagi bangsa dan negara kami. Kami memuji akan Engkau, Allah, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini kami merasakan pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami ada. Itu karena kasih karunia yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di tengah-tengah perjalanan peziarahan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Jikalau Tuhan izinkan ada pergumulan-pergumulan yang kami alami, baik dalam perekonomian, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami ingin membawa di bawah kaki-Mu. Kami mohon rahmat-Mu turun atas setiap umat-Mu, sehingga kami sungguh boleh mengalami damai sejahtera-Mu atas setiap kami. Kami boleh mengalami kelegaan, kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami juga terus ingin serahkan untuk pengurusan tanah makam Makpela untuk menjadi hak milik gereja GKMI. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong dan menyertai. Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat-Mu dan memberkati setiap pribadi maupun instansi terkait, sehingga pengurusan boleh berjalan dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin serahkan untuk pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur semua boleh berjalan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami percaya itu semua karena berkat yang Tuhan curahkan, baik panitia, pelaksana, jemaat GKMI yang mendukung. Tuhan memberkati, sehingga pada waktunya nanti akan dapat terselesaikan karena kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur kami bersama GKMI. Di hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-100. Itu karena kemurahan Tuhan betapa Engkau baik, agar lewat gereja kami boleh terus bergerak dan berdampak. Tuhan memakai jemaat-Mu di semua GKMI, agar kehidupan kami memancarkan kasih Kristus, Injil diberitakan, sehingga banyak orang yang boleh percaya dan memuliakan akan Engkau. Kami ingin serahkan untuk ibadah perayaan secara online ke dalam tangan Tuhan, nanti sore jam 5 ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan semua jemaat GKMI. Tuhan memberkati, agar dengan rasa syukur dan ibadah dengan kusuk, setiap kami boleh mengikutinya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga ingin serahkan perjalanan gereja kami, GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu dari hamba Tuhan, majelis aktivis sidang jemaat-Mu. Kami memiliki satu visi yang misi sama, untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan di kota kecamatan Bangsri. Kami tetap ingin serahkan keamanan, ketentraman bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID, situasi bencana alam. Demikian juga pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Desember ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyadari setiap kami terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang akan melindungi, yang akan memberkati, sehingga situasi keamanan, keadaan negeri kami tetap ada dalam rengkuhan tangan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi atas bangsa kami, sehingga setiap kami tetap boleh merayakan iman. Di minggu-minggu Advent yang kedua ini, kami tetap dapat mengarahkan hati kami, mempersiapkan menyambut hari kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami, memancarkan kasih Kristus
dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin serahkan setiap doa-doa kami yang tidak sempat kami haturkan kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau sendiri yang akan menjawab sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Sebagai bejana tanah liat, kita siap untuk diisi akan kebenaran firman Tuhan, sebab firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Mari kita buka mata hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan sikap hati kita.
Bapa Surgawi, kami akan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mengerti akan kehendak Tuhan lewat sabda-Mu di minggu Advent yang kedua ini, sehingga semakin hari di masa penantian yang kami lakukan, baik untuk menyambut merayakan hari kelahiran-Mu maupun menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, kami dimampukan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi dan diperbaharui lewat firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bumi di mana kita tinggal oleh Nabi Yesaya digambarkan dengan padang gurun dan padang belantara. Tentunya kita tahu bagaimana situasi dan kondisi di padang gurun dan padang belantara. Siang hari begitu terik dan malam hari begitu sangat dingin. Tanahnya sangat gersang dan sedikit air, sehingga sulit tanaman bisa hidup di padang gurun maupun di padang belantara. Hanya tanaman-tanaman tertentu saja. Dengan kata lain, di daerah padang gurun, padang belantara adalah satu daerah atau tempat yang tidak menjanjikan kehidupan. Kesulitan, penderitaan, bahaya, bahkan binatang-binatang buas baik pagi, siang, malam, mereka terus berkeliaran mencari mangsanya. Orang yang berada di padang gurun dan di padang belantara hatinya tidak pernah tenang, selalu khawatir, was-was di dalam kehidupan. Gambaran itu diberikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka berada di negeri Babel, di tempat pembuangan. Di sana bangsa Israel mengalami tekanan, penindasan, kesulitan hidup, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Sehingga tepatlah Nabi Yesaya menggambarkan bangsa Israel yang mengalami kesulitan itu bagaikan orang yang hidup di padang gurun,
dan padang belantara. Dan berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya membawa angin segar bagi bangsa Israel, sehingga mereka ketika mendengar berita tentang pembebasan, tentang pelepasan, tentang pengampunan dan pemulihan, mereka memiliki satu pengharapan di dalam hidupnya di tengah-tengah di tanah pembuangan, untuk mereka tetap dekat kepada Tuhan, untuk mereka tetap mencari Tuhan, berusaha secara aktif untuk menjaga diri, tetap memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat situasi dan kita coba terapkan melihat kondisi di konteks zaman sekarang ini, bukankah gambaran Nabi Yesaya juga kita alami bersama-sama? Hidup semakin hari bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Situasi kondisi di dalam kehidupan kita secara pribadi mengalami banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kehidupan setiap kita. Apakah mungkin kita merasa dikhianati oleh teman dan rekan sekerja? Kita terancam pekerjaan kita karena sulitnya ekonomi yang ada maupun pekerjaan yang kita alami. Belum situasi-situasi kesehatan dan keuangan yang bukan semakin membaik, tetapi juga karena situasi dan keadaan COVID juga mempengaruhi ekonomi di dalam kehidupan setiap kita pribadi. Kita berharap COVID akan semakin terus berkurang orang yang terpapar, dan kemudian vaksin sudah ditemukan sehingga orang bisa memiliki kekebalan tubuh. Tetapi justru kita melihat di akhir-akhir di awal bulan ini atau November, kita melihat betapa lonjakan orang yang terpapar COVID semakin banyak. Orang yang meninggal juga semakin banyak. Situasi yang demikian, kita juga melihat bagaimana situasi politik di negeri kita kalau Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan yang ada. Kita bisa melihat bagaimana pembantaian yang terjadi di Sigi, di Sulawesi. Banyak penderitaan dialami. Beberapa hari yang lalu kita mendengar dan melihat di televisi terjadi banjir bandang yang demikian luar biasa di Medan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mencoba melihat situasi dan suasana perkembangan-perkembangan yang ada, kadang-kadang hati kita menjadi kecil. Di masa-masa penantian kita kepada Kristus, justru bukan sesuatu yang membangun iman, tetapi kadang-kadang yang kita temui dan kita alami hal-hal yang melemahkan iman kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Di kitab 2 Yohanes pasal 5 berbunyi demikian, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat atau iblis, karena memang tempatnya di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu heran kalau keadaan zaman, situasi dunia ini bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk kalau tidak ada hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan.
Mereka akan lebih hidup sesuai dengan hal-hal duniawi, kesenangan daging yang ditawarkan oleh dunia ini dan oleh si jahat yang ada di sekitar kita. Tetapi lewat perenungan di pagi hari ini kita mengucap syukur ada kabar sukacita yang Tuhan beri kepada kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah umat Tuhan. Orang-orang yang tadinya terbelenggu oleh dosa, tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini, tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus, kita mendapatkan pengampunan, kesalahan kita diampuni, dan kita menerima anugerah keselamatan karena dosa yang diampuni dan hidup yang kekal. Sesuatu yang luar biasa di ayat 1 dan di ayat 2 yang mengingatkan kepada setiap kita. Di minggu Advent yang kedua, di mana sekaligus minggu ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun GGKMI yang ke-100. Sudah cukup tua. Kalau itu orang, maka mungkin dia sudah tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Harus banyak dibantu, harus banyak ditopang. Tetapi kalau itu perjalanan hidup satu gereja, satu sinode, maka seharusnya membuat kita menjadi matang dan dewasa. Kenapa? Karena kita banyak mengalami pengalaman-pengalaman bersama Kristus sehingga akan mendewasakan kita. Semakin hidup lebih baik, semakin bergerak, semakin berdampak sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah umat Allah yang sudah diampuni dari dosanya, maka kita orang-orang yang diampuni oleh Tuhan, kita menjadi umat Kristus, maka ada hal yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dari bagian kita sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, maka mari kita bersama-sama diingatkan di minggu Advent yang kedua ini, hiduplah berdengar-dengaran dengan firman Tuhan, lewat tuntunan firman Tuhan. Meskipun dalam situasi kondisi padang gurun yang mungkin Bapak Ibu sedang alami di dalam kehidupan ini, tetapi kalau kita ada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka akan ada selalu jalan keluar, ada selalu solusi yang akan kita alami. Bahkan kesulitan akan diubah menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak perlu tawar hati di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai umat yang sudah diampuni dan ditebus oleh Tuhan. Dari segi Tuhan sendiri, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan umatnya mengalami mara bahaya dan mengalami kesulitan berjalan sendiri. Kalaupun kita diizinkan mengalami kesulitan,
maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Ia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Perjalanannya sulit mungkin iya, pergumulannya berat mungkin iya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, berat, letih, penat, kalau kita tetap berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka di ujungnya kita akan menemukan rumput hijau, air yang tenang yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Bahkan tidak hanya membawa dan menggiring kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, tetapi Tuhan sendiri rela memberikan nyawanya bagi kawanan domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjanji kadang-kadang bisa meleset. Apakah mundur atau sama sekali tidak kita tepati karena keterbatasan kita. Tetapi kalau Allah yang berjanji, maka janji itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Meskipun kita tidak tahu waktu dan masanya. Kabar tentang anugerah keselamatan lewat kelahiran Allah di dalam dunia ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, lalu digenapi dalam perjanjian baru, yang Alkitab hanya dibatasi oleh 1 lembar kertas, tetapi itu memakan waktu 400 tahun. Meski sudah berjalan sekian banyak generasi, tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Allah tidak bisa tidak melakukan akan janji yang Tuhan sudah firmankan. Semua pasti ada dan akan terjadi. Kalau setiap kita adalah umat Tuhan yang sudah mendapatkan pengampunan, sehingga kita diajak bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Hiburkanlah, maka dalam perjalanan hidup, seringkali pikiran kita, hati kita itu diintimidasi oleh si jahat yang memang dia ada dan tinggal di sekitar, di sekeliling kita. Apakah intimidasi itu lewat pikiran kita, melalui saluran pandangan mata kita? Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau lewat pendengaran kita, lewat berita yang kita dengar, sehingga membuat orang menjadi lemah imannya. Kalau ada intimidasi dari si jahat lewat panca indera yang kita miliki, atau mungkin perkataan-perkataan bahwa kita adalah orang yang berdosa, sudah selayaknya kita mendapatkan hukuman dan kutukan daripada Tuhan. Penderitaan demi penderitaan karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran itu harus kita lawan. Karena jika kita biarkan, itu akan membuat kita menjadi lemah. Kita harus meyakini bahwa kita sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita dari apa yang sudah kita lakukan. Berita pengampunan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi, bahkan benar-benar pengampunan Tuhan itu luar biasa. Dan ketika pengampunan itu diberikan, maka tidak ada lagi diingat-ingat oleh Tuhan
maka yang terjadi atas kehidupan setiap kita adalah pemulihan demi pemulihan. Berkat yang ada pada kehidupan kita, bukan kutuk dan juga bukan penderitaan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melepaskan belenggu yang menghalangi kehidupan setiap kita. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Semua penghalang yang membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan leluasa dipangkas habis sedemikian rupa, sehingga gambaran ini kita bisa membayangkan itu seperti jalan tol. Kalau kita lewat jalan yang biasa, maka biasanya jalannya berlekok, naik turun, lalu memutar. Tetapi dengan dibuatnya jalan tol akan mempermudah, mempercepat perjalanan setiap kita menuju ke tempat yang kita akan tuju. Dan tidak hanya kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, tetapi kita juga akan merasakan akan kasih dan penyertaan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Ayat 3 sampai ayat 5 adalah nubuatan tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan akan Tuhan sedemikian rupa. Lalu ketika kita memasuki minggu Advent ketiga, kemudian semakin dekat minggu Advent yang ketiga dan keempat, lalu kita merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Persiapan apakah yang harus kita persiapkan di dalam hidup ini? Mari kita mempersiapkan batin kita, hati kita, orang-orang yang sudah diampuni dan ditebus serta dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi juga ada bagian di mana kita juga diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Bagaimanakah caranya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan sehingga ketika Injil kabar keselamatan itu diberitakan, lalu orang bisa mengenal akan Kristus? Maka mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana yang kita lakukan. Kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita tidak bisa menginjil, memberitakan anugerah keselamatan kepada orang lain, karena kita mungkin merasa keluh mulut kita. Kita tidak punya keberanian untuk mewartakan itu. Tetapi dengan gaya hidup, sikap hidup yang memancarkan orang-orang yang diselamatkan kepada Tuhan, kita pun sudah membukakan jalan seperti Yohanes Pembaptis, sehingga ketika orang lain yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, mereka akan lebih mudah untuk percaya kepada Kristus, karena mereka melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus hidupnya memancarkan kasih Kristus. Hidupnya berkenan kepada Kristus sehingga membawa mereka rindu untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan orang lain. Ketika orang hendak mengenal Kristus tetapi melihat kehidupan orang-orang yang percaya tidak mencerminkan kasih Kristus, maka mereka mundur teratur. Mereka ingin percaya tetapi melihat realita orang-orang Kristen yang tidak memancarkan kasih Kristus, mereka menjadi meragukan Kristus yang sudah disembah oleh orang-orang percaya. Kiranya lewat firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita dan memampukan kita. Setiap kita adalah umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah diampuni segala pelanggarannya. Kita mengucap syukur kepadanya. Sehingga jikalau ada intimidasi dari kuasa-kuasa lain, maka kita akan tolak bersama-sama. Karena ketika pengampunan itu diberikan, yang kita akan terima adalah kasih dan bukan hukuman. Dan ada tugas yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Kita pun bisa menjadi Yohanes-Yohanes di zaman sekarang. Lewat kehidupan yang kita jalani, kita mewartakan akan kasih Kristus lewat kehidupan. Sehingga ketika Injil diberitakan, banyak orang yang hatinya terbuka kepada sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang dibebaskan dari belenggu dosa yang menghimpit dan mengikat kami. Kami mengucap syukur untuk pemulihan demi pemulihan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di masa-masa penantian kami. Roh Kudus, berikan kepada setiap kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu, sehingga lewat sapaan firman Tuhan, kami akan semakin berakar kuat dan diberi roh keberanian untuk mewartakan kasih-Mu, sehingga ketika Injil diperdengarkan, banyak orang yang percaya dan bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Selain tubuh dan hati kita, berkat jasmani yang kita persiapkan dari rumah pun akan kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nats kita pada pagi hari ini untuk menghantar persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan aturkan persembahan kita. Kembali ya Tuhan, kami boleh datang dan diperkenankan untuk menaikkan ucapan syukur kami atas kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami aturkan, kami naikkan dan kami lakukan, kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mempersembahkan berkat jasmani yang kami terima, untuk kami kembalikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menguduskan dan menyucikan setiap persembahan ini, sehingga apa yang kami kelola, apa yang kami pakai, semuanya berkenan di hadapan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita sudah menerima sabda kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya ketika Kristus ada dan hadir di dalam kehidupan kita, kita mengundang masuk dalam hati kita, tentu perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tetapi kita percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan berubah
seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Sejak Ku Terima Yesus. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya. Maka pergilah dan jadilah pembawa damai. Ya, kami pergi untuk menjadi pembawa damai. Roh Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Kami mengucap syukur lewat Minggu Advent yang kedua ini. Kami terus diingatkan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, memberitakan kasih Kristus lewat hal-hal kecil dan sederhana. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat penyertaan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba sampai di rumah dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekalian. Jemaat bersaat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.